Halo guys, kita sekarang lanjutin lagi. Di video kali ini kita melanjutkan project yang terakhir kemarin ya. Teman-teman bisa buka projectnya kemarin, simpan di mana, terus kita running dulu projectnya npm run dev ya. Terus kita buka satu terminal di sampingnya lagi. Nah, yang ini kita cek dulu projectnya. Running di sini. Oke, localhost 3000. Oke, project yang kemarin udah kebuka ya. Jadi hari ini di video ini kita mau get data surahnya dari API ya, dari endpoint yang tersedia. Sama nanti ayatnya bakal tampil berdasarkan surah yang kita pilih lah ya, kita select. Oke, langsung aja. Kita butuh satu dependensi untuk komunikasi dengan API lah. Nah, kita butuh Axios. Jadi kita install Axios dulu guys. Kita mesti install Axios dulu. Caranya npm install Axios. Udah seperti itu. Nah, nanti dia bakal install sendiri Axiosnya dan bakal masuk ke dependensi kita yang ada di sini. Nah, oke. Kemudian setelah itu ini udah bisa di close karena kita udah nggak butuh dependensi lain lagi, cuman Axios doang. Kemudian ini kita bisa tutup. Nah, terus untuk di tampilannya kita mau coba ganti nih. Kalau misalkan dia di hover, baiknya bukan warna primary-nya lah, tapi kita bikin dia agak soft aja. Diganti ke gray aja. Gray 100. Teksnya kita ganti warna hitam aja. Normal gitu. Nah, seperti inilah ya. Atau enggak teksnya nggak usah berubah gitu, biarin aja. Nah, jadi dia ketahuan kalau di hover doang. Oke, ini better. Kemudian sekarang kita coba coba ngeget endpoint ya pakai Axiosnya. Nah, kita berarti untuk halaman yang di kanan itu adalah di main content. Nah, main content ini kan sebenarnya dia anakan dari indeks. Jadi kita taruhnya di indeks aja untuk semua datanya. Sisanya yang sebagai anakan cuman menerima aja. Baiknya seperti itu. Oke, langsung kita buat state-nya dulu. Di sini kita bikin state itu misal data surah gitu ya. Set data surah. Kemudian use state. Di sini data surahnya itu pasti dalam bentuk array lah. Nah, ini masih error karena variabelnya didefinisikan tapi nggak dipakai. Oke, kemudian kita coba get endpointnya. Nah, endpointnya itu dari mana? Jadi kemarin saya udah coba cari ya untuk referensi API untuk surah itu ada di alquran.cloud/API. Dia nyediakan endpoint gratis lah untuk kita konsumsi. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman. Nah, kita ke surah aja. Nah, terus di sini ada contohnya nih. Kalau kita surah doang, itu dia bakal nampilin seluruh surah dari Al-Qur'annya. Nah, kita coba buka di tab baru. Nah, dia nampilin ya. Semuanya ada 114 lah. Nah, nanti kita konsumsi ini. Kemudian dari surah itu kan dia punya ayat tuh. Nah, buat dapetin ayatnya kita bisa pakai yang endpoint yang di bawahnya. Surahnya apa, kemudian mau versi yang mana. Nah, nanti kita mungkin pakai versi yang ini, Arab Alafasi ya. Nah, kita coba buka. Nah, nanti dia seperti ini teman-teman. Jadi
dia ada audionya juga gitu. Nah, nanti kita bisa konsumsi juga. Oke, untuk yang sekarang kita cuman butuh yang surah dulu. Nah, kita coba tampilin surah-surah yang tersedia. Nah, ini kita copy aja. Kita copy. Kemudian sekarang balik ke VS Code kita. Terus di sini kita get datanya ya. Kita get datanya, kita bikin function dulu di atas ini. Get data surah. Terus di sini kita bikin function untuk ngeget surahnya. Di sini async ya. Async. Kemudian kita pakai try catch ya. Biar kalau ada error kita tahu errornya apa gitu. Error. Oke, kemudian di sini kita get pakai Axios ya. Nah, jangan lupa diimport dulu, tekan Ctrl spasi enter. Nah, Axiosnya udah dapat. Kemudian kita pakai get, metode get, masukin URL-nya tadi. Nah, kemudian kita coba cek responnya seperti apa. Console log respon ya. Errornya kita tampilin aja, console log error kalau dia ada error. Nah, kemudian ini kenapa error? Karena dia belum dipanggil. Nah, kita panggil di sini pakai use effect ya. Nah, use effect-nya si React.js. Nah, jadi di sini kita definisikan sebagai array kosong. Jadi dia pas patch-nya ini di render doang. Jadi sekali doang. Pada saat rendering awal, pada saat kita refresh dia dipanggil. Kemudian kita tinggal panggil si ininya, functionnya get surah. Nah, udah kita panggil di sini aja. Oke, jangan lupa rapikan, tekan shift alt F, simpan. Nah, ini error, kita komen aja dulu karena kita belum pakai. Use state-nya kita hapus aja dulu, teman-teman. Oke, pastikan dia berjalan normal, aman ya. Kemudian kita balik ke halaman ini. Kita buka inspect element terus console log. Oke, di sini ada error ya, teman-teman. Kenapa dia error? Karena ada yang di looping tapi nggak pakai key. Nah, nanti kita coba lihat dulu, kita rapikan dulu. Di main content ada yang di looping tapi nggak pakai key. Semuanya udah pakai key sih harusnya. Kalau kita refresh ya masih ada ya, teman-teman. Masih ada. Kita coba cek dulu, pastikan errornya yang mana. Bisa cek, bisa kita lihat errornya di bagian button ya. Buttonnya udah kita kasih key padahal. Method of main content. Oke, ini kita lewatin aja dulu, teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting kita cek dulu di sini. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi dia udah manggil nih. Nah, gimana cara dapetinnya? Cara dapetin datanya. Nah, di sini kita kurang kasih await ya. Jadi dia promise. Jadi dia nunggu data. Nah, di sini sekarang udah ada datanya nih. Nah, buat dapetin datanya tinggal kita titik data. Nah, dia ada datanya di sini nih. Boom. Nah, ini ada ya. Kalau mau lihat jelas kita coba refresh. Nah,
Ada kan datanya? Oke, ini ada 114. Oke, data ini kemudian kita set ke si ini, set data surahnya. Oke, nah ini kita uncomment, kemudian kita import lagi teman-teman. Oke, kalau udah di sini kita kasih callback set data surah. Nah, seperti ini aja teman-teman. Kemudian kita taruh di sini respon data. Jadi kita jadikan si parameter ini sebagai, ya dia bisa apa aja lah ya. Tapi di sini kita mau fungsikan dia sebagai function ya, function yang bakal ngeset si data surah. Nah, kita tinggal panggil set data surah. Ya, di sini berarti seperti ini harusnya. Data surah. Sorry, ini value gitu aja ya. Data surahnya adalah value. Nah, kita pastikan nih bener apa enggak. Nah, coba kita panggil, kemudian ininya kita disable aja biar dia nggak ada lintarnya. Rapikan, simpan, kita lihat dengan cara kita refresh. Refresh. Nah, datanya kosong ya. Oke, karena dia sekali jalan. Oke, mari kita cek lagi apakah ada yang salah. Respon data value. Oke, harusnya bisa ya. Kalau mau lihat bentuknya mending begini, console log value. Nah sip, value nya ada ya, value nya itu respon data. Oke, kalau kita refresh, oke dapat ya, respon data code 200. Nah, berarti di sini kita set value dot data, harusnya seperti itu, dot data. Kalau kita lihat sekarang, nah datanya yang ini ya. Nah, kalau kita refresh, nah harusnya dia udah dapat datanya ya. Oke, ini udah kita close aja, kurung kurawalnya kita hapus, terus si petik 2 nya kita hapus. Nah, biar dia pakai raw function aja. Udah. Nah, sekarang berarti data surahnya itu udah data yang didapat dari API tadi, endpoint yang udah kita pakai tadi ya. Nah, sekarang tinggal main kontennya itu kita kasih props. Kita close dulu. Nah, di sini tinggal kita kasih props, namanya data surah. Kemudian di sini tinggal kita kasih data surah adalah data surah. Nah, simpan dulu. Di sini ada data surahnya di define tapi nggak pernah dipakai. Kita coba console log. Cek dulu, make sure aja kalau datanya beneran, propsnya beneran kekirim. Sorry, ini kita kasih flag biar ketahuan. Kita kasih label lah ya. Dari mana? Dari main konten. Nah, dari main konten data surahnya udah ada. Oke ya. Sip, berarti mah. Nah, atau enggak dari sini juga kita bisa langsung aja taruh gini aja. Oh, nggak bisa ya teman-teman. Ya udah seperti ini berarti. Oke, udah jadi. Kemudian tinggal kita tampilin nih si data surah tadi. Kita tampilin di mana? Di list surah ini. Nah, jadi kita tinggal ganti si functionnya ini. Nah,
ini aja nih, arraynya doang, kita ganti tag. Nah, kemudian jangan lupa di depannya kasih NN. Nah, jadi kalau datanya ada, maka dia bakal ngelooping untuk si data surahnya. Oke ya, di sini kita kasih value index. Jadi kalau map tuh kan dia ada value dan ada index. Nah, biar tetap ada key-nya. Simpan, value-nya kita tampilin di sini. Nah, value-nya tuh ada apa? Kita lihat di sini. Value-nya itu ada apa aja? Ada number, ada name, terus ada English name. Nah, kita pakai yang mana? Kita pakai yang English name aja ya. Atau coba kita cari ada nggak daftar surah yang dia tuh Indonesia gitu. Kita coba cari ya. Surah edition. Surah langsung edition nggak ada ya. Oke, ya udah. Kita pakai yang bahasa Inggris aja nggak apa-apa ya. Jadi kita pakai English name. Ambil. Dia error ya, karena emang belum selesai. Oke, kemudian di sini ada error guys. Data surah map is not a function. Oke. Mari kita cek lagi, make sure lagi ya, kita console log lagi, console log data surah. Oke. Di sini ya. Data surah. Oke. Sepertinya kita mesti nge-destruct dulu. Gini aja, const data surah dari data surah, atau gini aja, dari props data. Nah, ini kita ganti namanya props data. Bisa nggak? Bisa. Nah, sekarang ini aman, tidak error, tapi datanya nggak nongol. Nah, kita coba console log dulu. Console log data surah. Apakah benar? Undefined teman-teman. Kenapa dia undefined? Kita cek lagi datanya. Props data. Props data. Oh, cara dapatinnya begitu ya. Jadi dia harus props data. Kita ganti jadi props aja di sini. Berarti props di sini, kemudian langsung seperti ini. Data surah nggak ada. Bentar ya guys, ini kenapa dia jadi error? Props data ya, props data. Simpan. Kalau kita reload, oke, ini ya ada datanya, berarti props data missing. Oke ya, kita destruct di sini, tinggal kita pakai. Atau mending di sininya yang kita rapihkan, namanya data surah, props data, tapi kita ganti jadi data surah aja. Data surah is missing from props type ya. Data surah props dot data surah, bener nggak? Data surahnya
props. Gini aja guys, props data surah is missing props validation. Data surah. Kemudian map. Oke, ini udah nampil sih. Oke, kalau kita destruksi di sini bisa nggak sih? Langsung aja gitu. Kita langsung aja ininya hapus, berarti seperti ini. Nah, kita langsung destruksi aja. Oke, ini udah tampil semua untuk apa namanya, nama-nama surahnya, nama-nama surah yang tersedia. Oke, list surahnya udah. Kemudian apalagi yang harus dibuat? Yang harus dibuat adalah ini ya, nampilin surah apa yang lagi dipilih. Jadi kalau kita klik gitu, oh ini surah ini aktif gitu. Oke, itu kita taruh di sini aja. Kita bikin di sini selected surah, set selected surah. Nah, apa ini? Selected surah itu adalah surah yang terpilih. Nah, di sini kita pakai sebentar. Kita harus konsolok dulu nih guys. Kita tampilin dulu data surahnya. Ini kita komen dulu, simpan. Di sini dia adalah objek ya. Oke, jadi yang ini kita set adalah objek kosong. Oke, jangan lupa simpan. Kemudian di list surah, ini dia kan button ya. Nah, jadi kita kasih di sini on click. Nah, on clicknya adalah kita bikin function untuk on clicknya. Jadi select surah. Ya, select surah. Nah, kita masukin di sini surah. Kemudian dia set selected surah adalah surah. Gitu ya. Jadi surah yang dipilih. Oke, kalau mau lihat, mending kita seperti ini. Kita jadikan dia seperti itu. Ini kita taruh di sini. Kita panggil functionnya. Terus apa yang kepilih? Di sini kita ganti aja jadi surah. Kita ganti surah. Di sini kita masukkan surahnya. Jadi kita konsolok di sini, tampilin surahnya. Nah, jadi ini kan kita ngelooping ya data surahnya. Kemudian ini adalah objek dari surahnya. Nah, kemudian kalau si button itu diklik, maka surahnya akan terselect nih, memanggil function ini untuk ngeset si selected surah ini. Maka si selected surahnya ini adalah surah yang kita pilih. Gitu ya teman-teman. Ini PY nya kita coba jadikan PY1 aja biar dia nggak terlalu tinggi ya. Oke, kalau udah misal contoh ya, ini kita hilangin dulu. Tadi kan udah dikonsolok nih surah apa yang kepilih. Kalau kita klik, nah, surah yang kepilih adalah Al-Fatihah. Klik lagi, nah surah yang kepilih ada Al-Imran. Misal seperti itu ya. Nah, kemudian ini kenapa dia nampil, karena di atas ini kita konsolok ya tadi di apa untuk prop surahnya, data surahnya. Nah, kalau misalkan sekarang diklik aja, nah dia tampil surah apa yang kita pilih. Oke, kalau udah, sekarang kita mau nyalahin nih, kita aktifin lah surah mana yang lagi kepilih gitu ya. Nah, kita aktifkan. Coba kita aktifkan adalah
di sini berarti. Di sini bisa nggak? Kalau jadi kita pakai apa ya? String literalnya punyanya si siapa namanya? Punyanya si JavaScript ya. Nah, itu pakai backtick ya. Jadi backtick itu yang di escape. Jadi petik yang miring ke kiri. Nah, ini paste lagi yang tadi. Kemudian kita kasih kondisi nih di sini. Surah. Contoh surah apa? Surah name. English name sama dengan selected surah English name juga. Oke, kalau dia sama, maka kita tampilkan di sini misal backgroundnya primary. Tapi kalau dia nggak sama, maka kosong. Simpan. Kalau kita klik, oke, dia nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak berubah, masih belum berubah. Coba kita cek lagi apakah ada yang kurang. Kalau kita klik, misal ini ya, Al-Fatihah, kita inspect di sini nggak ada ya, dia nggak ketambahan background ya teman-teman. Jadi bisa kemungkinannya dia nggak ke ini, nggak kepilih teman-teman. Coba kita cek lagi. Kelas ya, kelas name string undefined English ya, surah select surah. Sorry, ini harusnya kita malah manggil function, sorry guys. Nah, ini ya, selected surah yang terpilih ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian si teksnya kita kasih dia warna putih, teksnya white. Nah, simpan. Oke ya. Oke, udah beres. Nah, seperti ini, aman ya. Lanjut. Kemudian kalau di select contoh ya, oke, udah beres. Kemudian kalau dia di select, harusnya dia menampilkan di sini nih surah name-nya apa, kemudian berapa ayatnya, terus dia termasuk apa namanya, surah yang turun di mana gitu. Nah, kita tinggal ambil nama surahnya. Jadi kita tulis saja nama surah Arabnya sama surah bahasa Inggrisnya ya. Nah, tinggal kita set di sini nih teman-teman. Nah, cara setnya kita set dia begini. Kita bikin dia pakai div dulu. Jadi kita rombak ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita kasih span, oke. Nah, di sini kelasnya kita jadikan dia flex, flex. Kemudian flexnya jadi flex column dan w-nya itu fit. Jadi w fit itu biar dia fit sama kontennya ya. Oke, sekarang nama surahnya itu kita ganti jadi selected surah. Selected surah. Ini ya, yang atas state yang kita buat tadi. Selected surah adalah name Arabnya ya. Jadi di atasnya itu Arabnya, yang di bawahnya adalah nama surah dalam bahasa Inggrisnya. Ambil yang ini aja, English name. Oke, simpan. Nah, sekarang kita lihat dia udah berubah ya teman-teman. Udah kelihatan surah apa yang lagi dipilih. Kalau ganti Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan lain-lain. Oke. Terus ininya kita coba agak gedein ya. Oke, H2-nya kita kasih kelas, teksnya kita jadikan XL coba, atau 2XL deh, biar agak gede dikit. Nah, segini ya. Oke, ini udah sip. Kemudian mungkin backgroundnya kita hilangin ya.
backgroundnya kita hilangin aja, kemudian teksnya kita ganti jadi warna default, warna hitam aja coba. Oh, kayak gini lebih oke sih. Atau ini kita gedein lagi dikit. Nah, sip. Ini udah oke. Kita kasih jarak ya, MB nya 1, 4 pixel lah, biar dia nggak terlalu mepet. Kemudian jumlah surahnya. Nah, jumlah surahnya ada di sini juga nih, yaitu number of ayat. Kita ambil number of ayatnya. Dia ada berapa? Nah, tampilin sini. Selected surah titik number of ayat. Simpan. Oke, dia ada 7 ayat. Kita ganti jadi bahasa Inggris juga lah. Nah, seperti ini ya. Kemudian turun di mana? Turunnya dia di selected surah titik ambil yang revelation type. Oke, udah ya. Nah, ini harusnya dia di bawah nih, samain sama Al-Fatihah biar lebih ini. Nah, caranya gimana? Kita kasih kelas background red, ini cuman buat penanda dia seberapa. Oke, dia segitu. Kita ganti jadi flex. Kemudian flexnya jadikan flex kolom. Oke, kemudian itemsnya kita jadikan n. Masih nggak mau ya? Atau ada align nggak? Alignnya bottom, tidak berpengaruh guys. Jadi ganti flex item n. Oke, seperti itu ya. Jadi nggak perlu flex kolom, biarkan dia flex aja. Kemudian kita taruh dia vertical alignmentnya di N, jadi dia di bawah. Oke, udah ya, beres ya. Jadi ini surah Al-Fatihah. Kalau kita Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan lain-lain, scroll kanan, An-Nur, scroll lagi kanan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk data yang di bawahnya gimana sih cara dapetinnya? Nah, data yang di bawahnya itu biar bisa didapetin pada saat di select ini, maka kita panggil endpointnya gitu ya. Endpointnya yang mana? Kita coba cek lagi. Cari. Nah, di sini ada yang kedua ya teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah contoh. Kita ambil yang ini ya. Buka tab baru. Nah, ini adalah surah An-Nas ya. Terus versinya apa gitu. Nah, kita coba ambil aja nih, copy, adopsi dari sini. Kemudian di atas ini berarti kita bikin satu lagi state cons data ayah gitu ya. Set data ayah. Use state di sini dia adalah array ya, karena data ayatnya kan dia list nih di sini contohnya. Oke, lanjut. Kemudian di sini berarti tinggal kita bikin function di sini, cons kayak tadi ya, get data ayat. Nah, data ayatnya yang mana? Berdasarkan apa? Berdasarkan, kalau di sini dia berdasarkan nomor suratnya. Nah, bentar ya. Di sini tuh kan ada nomor surat nih, ada number. Nah, tinggal kita lempar nomor suratnya. Berarti number surah, gitu ya. Nah, seperti ini. Kita bikin pakai try catch lagi. Try catch-nya buat ngecek kalau ada error. Console log errornya apa gitu. Di sini kita bikin lagi response wait, jangan lupa ininya adalah synchronous ya, sebuah promise. Kemudian kita panggil lagi di sini Axios get dari yang tadi, string. Nah, di sini kita ganti stringnya
jadi string literal punyanya JavaScript, yaitu pakai backtick. Nah, jadi si nomor surahnya itu bisa kita isi dinamis dengan cara seperti ini. Tinggal kita tambahin ini, taruh di sini nomor surahnya. Udah. Nah, ini udah beres. Tinggal kita console log si responnya. Respon.data. Oke ya. Ini udah, tinggal panggil functionnya di sini. Di mana? Di dalam sini, guys. Di dalam selected surah yang pada saat dia diklik. Nah, kita taruh di bawah sini. Kita kasih komen aja dulu, call API to get data ayat in by surah gitu ya. Panggil aja nih functionnya. Terus masukin nih surah titik number. Dari mana number? Yang tadi tuh, yang ini. Nomor suratnya. Udah, seperti itu. Udah kepanggil. Nah, tinggal di sini berarti kita kasih callback juga. Jadi selain ngelempar nomor suratnya, kita ngelempar callback juga untuk ngeset si data ini. Nah, kita ambil aja nama callbacknya sama aja, namanya set data ayat. Kemudian seperti ini aja, data ayat adalah respon data. Itu ya, berdasarkan contoh yang sebelumnya. Nah, ini kita panggil di sini, guys. Kita panggil callbacknya di sini adalah value atau kalau kita cek lagi di sini respon data value data. Nah, value data. Nah, kalau mau lihat datanya, tinggal kita console log di sini value. Oke, gak apa-apa, ini masih error karena emang si data ayatnya belum kita pakai. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Kalau kita pilih Al-Fatihah, oke, tampil ya. Nah, yang ini nih guys, kita tinggal ambil ayatnya. Nah, ini dia. Nah, banyak. Oke, sekarang tinggal kita tampilin. Nah, ini editionnya, ya ini yang tadi edisi yang kita mau pakai, yang ini Arab Al-Fashi. Nah, kita coba ambil oke, datanya udah dapat, berarti value.data. Nah, kalau kita pilih Al-Baqarah misalnya, nah ini ya, respon datanya tadi. Berarti kita ambil ayahnya nih. Kita ambil, oke, titik ayat. Atau nggak usah, biarin aja begini guys. Kita cek dulu dia responnya tuh apa, biar ketahuan. Kita coba balikin lagi console log data ayat value.data, simpan, kita lihat, pilih salah satu dulu. Nah, ini ya data ayat. Nah, dia adalah objek. Oke, kita mau ambil objeknya aja deh. Jadi yang di atas ini state-nya kita ganti jadi objek. Nah, objek ini berasal dari endpoint yang kita dapat tadi ya, responnya. Nah, jadi di sini ini kita hapus ya untuk select ayatnya. Kita hapus console log-nya, kemudian set data ayatnya udah jadi objek. Nah, karena udah jadi objek, kalau kita lihat sekarang, kalau kita pilih Al-Baqarah, nah data ayatnya ini ya. Oke. Kemudian kita ambil yang ayatnya. Nah, ini. Ambil key ayatnya. Taruh di mana? Taruh di sini, guys. Di list ayatnya. Nah, berarti list ayatnya tuh dari mana? Yaitu data ayat and data ayat titik ayat map.
D, error nih. Errornya apa? Errornya adalah ini tadi, harusnya di depan sini adalah ayat, misal index key-nya. Udah. Kemudian kita lihat sekarang, kalau kita pilih Al-Fatihah, dia ada 7 ayat. Di sini tampilnya banyak banget. Kenapa tampilnya banyak? Karena kita cek dulu. Kita cek dulu, berarti ini harusnya dia cuman ada sedikit guys, tapi kenapa dia jadi banyak? Al-Fatihah loopingnya banyak banget nih, harusnya nggak sebanyak ini. Oke, kita coba taruh dulu. Jadi si ayat ini kita kasih props dulu, props. Kita console log di sini. Propsnya apa? Biar nggak salah. Simpan. Kemudian di sini misal ayatnya adalah ayat. Oke, simpan ya. Nah, kalau kita pilih Anissa, oke, ayatnya ada banyak banget guys. Ayatnya ada banyak banget. Al-Fatihah. Oke, dari data ayat dia itu ayatnya ada 7 ya. Ada number, manzil dan lain-lainnya. Nomor 1, nomor 2. Oke, nomor 2. Oke. Sekarang kita coba tampilin ya. Di sini di dalam si item ayat ini, coba kita get data ayatnya. Di sini berarti kita tinggal destruksi aja dari props, gitu ya. Kalau error kita tinggal tambah disable ini ya, ini React propsnya. Terus tinggal kita ubah konsoloknya jadi si ayatnya, harusnya sama ya. Kalau kita pilih Al-Fatihah, nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian kita coba tampilin yang Arabiknya di sini, yaitu ayat, bukan numbernya tapi teksnya, dot text, rapikan, simpan. Oke. Kenapa dia nggak nampil ya guys? Apa ada yang salah? Ntar guys, ini kalau kita komen harusnya menghilang. Al-Fatihah. Oke, ini tampil. Kalau kita refresh dulu. Oke, nah ini ada error nih. Main konten map yang mana ya error? Kita mesti cek dulu guys. Cek dulu. Sebentar ya, di indeks ini dia kan ngirim surah. Data surahnya main konten.
Terus dari sini dia bakal ke sini. Nah, mapnya ini yang mesti dicek. Jadi kita kasih kondisi aja di sini data surahnya. Kalau data surahnya dot length lebih besar daripada 0, ya kan? Dan data surah ini kan data surah itu iya bener. Kalau data surah, jadi data surah ini kan dia array ya. Kalau misalkan data surahnya nggak kosong, ya udah berarti ditampilin. Kita coba ya, simpan dulu. Masih error nggak? Kalau kita refresh masih error ya. Sekarang kita cek lagi errornya yang mana. Nah, data ayatnya sekarang, data ayatnya kosong. Kalau data ayatnya ayat, data ayat dan data ayat lebih besar daripada 0, sorry. Oke. Nggak bisa ya. Bentar guys, coba ini kita komen dulu deh. Ya, jadi sebenarnya dia harus cek dulu. Bentar ya, data ayatnya harusnya bukan seperti ini, tapi kita set dia gini deh, kita cek dulu. Kita cek dulu tipenya. Console log type of data ayat. Kalau kita lihat dia objek ya. Nah, kita cek objek values. Oke, kosong ya. Nah, jadi kita cek by value nya aja. Dot length, simpan, kita lihat. Nah, kosong ya. Oke, jadi kita cek aja ini, caranya kayak gini aja. Kita cek si data ayatnya ada isinya apa enggak gitu ya. Caranya di sini. Nah, ini yang kita ganti nih. Ini kita ganti. Nah, oke ya, aman, normal udah. Kalau kita refresh, aman ya, normal. Oke, ini harusnya nggak tampil ya teman-teman, kalau kita nggak pilih data ininya. Nah, caranya di atas ini berarti. Di atas ini. Bentar, berarti dari sini aja nih. Sebentar ya, berarti tuh mending kita taruh yang paling atas aja. Jadi kalau data surahnya kosong, di sini aja nih. Kalau data surahnya nggak ada, dot length lebih besar daripada 0, baru kita tampilin kontennya. Kalau enggak ya udah. Bentar, data surahnya lebih besar daripada 0 ya. Kalau enggak ya udah, kita nggak nampilin apapun. Kita refresh ya, dia masih nampil. Data surahnya, oh sorry, bukan data surah guys, harusnya si ini nih, apa namanya, sorry ini salah, kita balikin dulu.
Jadi kalau ada surah yang kepilih aja baru itu nampil. Berarti di main content bener. Kita cek si selected surah yang ini. Kalau surahnya ada kepilih baru ini nampil. Nah, jadi kita lihatnya selected surah sama kayak tadi ya. Jadi kita cek by objeknya aja. Object dot value, kita lihat value-nya. Kalau lengthnya lebih besar daripada 0, ya udah tampilin, maka tampilin ini nih. Nah, tapi kalau enggak, ya udah kita nggak nampilin apa-apa. Gitu ya, kosong. Oke, kalau kita pilih Al-Fatihah, dia nampil juga. Oke ya. Seperti itu. Oke, di sini udah nemu, kemudian item ayatnya tinggal kita benerin. Nah, ini kita gedein nih guys. Teksnya misal 3XL ya. Kita gedein. Nah, terus text right ya. Text right, kemudian justify kontennya N. Oke, dia ada di kanan ya. Kemudian kita pengen dapetin artinya, ada nggak ya? Dia cuma ada teks doang. Oke, kita coba cek dari sininya. Nggak ada ya guys. Kita coba cari. Ada nggak dari ayat? Ini get ayat ya. Ntar ya. Get ayat ini dia dapat apa aja? Oke, sama ya. Jadi dia nggak ada artinya guys. Cuman ada ininya doang. Cuman ada ayatnya doang. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita ayatnya aja. Kemudian paling sisanya kita set audionya lah ya. Oke, jadi ya udah. Untuk latinnya kita komen aja dulu. Sorry. Kita hapus aja dulu. Simpan. Seperti ini ya, teman-teman. Terus ini kan ada jarak terlalu mepet ya. Kenapa dia aneh ini? Karena ada MB di sini. Margin buttonnya. Atau kita kasih MY-nya 3. Atau enggak, ini hapus aja, biarin dulu. Kemudian kita setnya dari sini. Untuk ngeset jaraknya pakai gap aja. Gap yang kita taruh 5. Seperti ini ya. Better lah ya. Kemudian teksnya ayatnya kita gedein lagi guys, 4XL. Nah, biar lebih jelas lah ya. Oke, sip, kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau kita pilih Al-Baqarah, oke, seperti ini. Oke, harusnya dia tuh ada jarak ya antar ayat yang berdekatan. Nah, itu kita bisa cek di Tailwind CSS. Tailwind CSS kita cari namanya tuh line height kayaknya. Kita coba cek contohnya. Iya, ini nih. Leading loose. Kita pakai yang leading loose. Taruh di sini. Simpan. Nah, ini kan dia ada jarak, jadi lebih enak dibaca nih guys. Oke, sampai sini udah. Kemudian kita coba cek dia ada nggak kayak nomor surahnya gitu. Nomor ayatnya gitu. Nggak ada guys. Jadi yaudah kita kasih manual aja.
di pojok sini lah ya. Kita kasih di sini ini kita bungkus pakai span ya. Kita cek dulu aman nggak? Oke, aman. Kemudian di sini kita kasih span juga. Kita cek dulu, kita inspect dulu. Adalah manzil. Kita contoh Al-Fatihah lah. Close dulu, pilih Al-Fatihah. Ambil apanya? Number ya. Numbernya ya berarti. Ayat number. Simpan. Nah, ada kan di sini. Oke, kalau udah, sekarang berarti justify-nya kita jadikan between, biar dia berjarak ya, kanan kiri gitu. Terus si ininya kita agak kecilin. Kita kasih kelas, kemudian teksnya SM aja. Terlalu kecil guys, XL aja. Nah, sip, segini normal ya. Terus kita kasih kita coba cari di flat icon itu apa ya, Muslim border ada nggak? Nggak ada guys, tidak ada. Jadi kita cari Muslim aja. Kita pilih yang mana ya, yang oke lah. Ini deh, kita download. Oke, save. Kemudian kita buka. Tadi kalian tempat downloadnya di mana? Di download ya. Terus taruh di dalam public. Ini kita ganti namanya misalnya marker gitu ya. Kemudian markernya mau ditaruh di mana? Markernya kita taruh di sini nanti. Jadi kayak penanda gitulah. Nah, coba ya, kita taruh di situ. Image itu marker.png, marker, kemudian kelas height width-nya 2, berarti 4. Nah, jangan lupa dirapikan. Oke, ada di sini kurang gede. Kita gedein lagi dikit. 4, kurang gede, 5. Nah, ini kayaknya lebih oke. Atau lagi dikit lagi deh. Nah, segini oke. Terus ininya kita jadikan flex aja, simpan. Nah, kemudian gap-nya ada 2. Jadi itu 8 pixel ya. Atau 1 aja, biar nggak terlalu jauh. Oke, sip. Atau kebalik ya. Oke, gini sih better sih. Udah. Sip, mantap. Kemudian jangan lupa itemsnya center. Nah, biar dia ada di tengah-tengah guys. Oke, sip, ini lebih rapi. Kita konsolnya udah nggak perlu lagi. Konsolnya udah nggak butuh, hapus. Nah, simpan, udah aman. Kalau kita refresh, oke, kita pilih Al-Fatihah. Oke, dapat datanya ya, sip. Udah jadi guys, berarti ini tinggal kita gedein lah, biar nggak terlalu kecil lah. Ke main konten itu ada di mana? Dia ada di selected surah. Di selected surah ini kita jadikan teks XL misalnya. Oke, kemudian yang di sini
Mana tadi tuh dia ada di sini. Oh ini kita kasih kelas teksnya XL juga, yang English name-nya ya. Nah ini nih. Oke, sip, mantap. Oke guys, data ayat masih ada konsolog di sini. Kita hapus aja ya konsolognya. Hapus, kurang-kurangnya juga hapus biar lebih rapi, biar dia pakai raw function aja. Sudah. Kalau kita refresh, oke, pilih Al-Fatihah, oke, atau ayat yang lain. Oke, ini berarti salah nih. Harusnya bukan number dia jadi ini apa, nomor ayatnya dalam ini, dalam urutan Al-Quran. Berarti kita pilihnya apa ya, number in surah ya. Harusnya ini, harusnya number in surah. Oke, nah sip, ini udah paling bener. Kemudian ini kayaknya terlalu mepet guys, jadi kita harus kasih jarak juga nih. Kasih jarak di sini, berarti gapnya kita kasih dia 12 pixel atau lebih jauh lagi. Dia jadi nggak ada ini ya. Sebentar guys, kita kasih di sini flex juga, flex. Margin leftnya 2, baru nggak? Kalau kita kasih dia warna dulu, oke. Margin leftnya 5. Sebentar, harusnya sih mungkin ini kita kasih width aja deh 10. Kita refresh Al-Fatihah, cari surah-surah panjang. Oke. Ya, oke, sip. Not bad lah ya. Seperti ini. Jadi kita kasih margin leftnya 5, kemudian kita kasih gap 1 untuk di ini. Sip ya. Atau ini kayaknya kurang gede deh. Kasih 8 coba. Nah, sip. Ini lebih oke guys. Oke, sip. Udah. Kemudian kita tambahin apa ya, pointing untuk bookmark ya lah ya. Jadi kalau kita mau nandain gitu. Oke, kita coba kasih di sini. Berarti ambil lagi di sini apa namanya, icon. Kita cari icon bookmark. Oke, contoh yang mana ya? Kita ambil yang simple. Ambil yang ini aja guys. Oh, sorry. Ambil yang ini. Oke. Namain bookmark, simpan. Oke, jadi kita set bookmark aja ya. Taruh di public ya. Oke, udah. Kemudian kita tambahin di sini. Kita tambahin di sini aja. Image bookmark png bookmark. Nah, sini kita kasih kelas H8W8. Oke, simpan dulu. Terus kita lihat, dia ada di sini ya teman-teman. Nah, ini
kita set dia sebagai relatif ya. Aduh salah. Relatif. Kemudian ini kita set absolute right 0, buttonnya 0. Oke, jadi dia ada di pojok kanan dan bawah. Oke, kita bisa set dia sebagai minus 10 pixel. Jadi dia melewatin lah ya, melewatin batas. Kita taruh di 30. Oke, taruh di 20. Nah, kemudian kita kasih dia backgroundnya white. Nah, sip. Terus ininya kayaknya terlalu gede guys, kita kecilin aja di 5. Terlalu kecil guys, kita set di 6 lah. Nah, sip. Nah, kemudian oke lah segini. Terus kita mesti kasih jarak agak tinggi nih. Nah, set gapnya di sini tadi. Set gapnya di sini 5, kita kasih lebih tinggi. Caranya tuh kontrol spasi ya teman-teman. Gapnya 7, biar agak jauh. Oke ya, jadi kalau di select ya udah berarti ke select yang ini nih. Nah, ini kita ke item ayat lagi, ini di 15 pixel aja teman-teman, biar gak terlalu ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kemudian right-nya kita set 2, 1 aja kali ya. Nah, sip. Atau nggak usah deh, right-nya 0 aja, biar dia di pojok kanan bawah. Oke, ini udah oke. Kemudian nasi ini harusnya apa ya, bisa kita tahu nih kalau ini bisa diklik gitu. Jadi kita jadi di Tailwind tuh bisa ngeset juga kursor ya. Kursornya adalah pointer nih, seperti ini. Jadi kalau kursornya ngarah ke sini dia berubah jadi pointer. Oke ya, jadi seolah-olah dia adalah button. Oke. Kemudian ini harusnya ada on click juga, on click. Nah, kita siapin aja dulu sini functionnya. Set bookmark gitu ya. Kemudian di sini selected atau ini aja. Nah, ini ayatnya apa yang kepilih, kita tampilin console log ayat. Sip. Sepertinya aja dulu. Kemudian ini kita panggil di sini guys. Oke, function aja. Kemudian apa yang kepilih adalah ayatnya apa. Simpan. Oke, kita hapus dulu console log yang ada di depan ya, kalau ada. Tidak ada lagi. Oke, kalau kita refresh, pilih Al-Fatihah, oke, nggak ada console log. Kalau kita pilih, nah ini berarti ayat yang kita bookmark ya. Nah, sip, ini udah. Kemudian di atas ini kita coba siapkan satu buah button play gitu ya. Jadi dia bisa ngeplay audionya lah. Nah, kita coba cari dulu lagi teman-teman. Di sini cari icon play. Sip, kita ambil yang simpel aja, yang ini lah. Langsung comot aja. Simpan, download, play button. Oke, udah. Kemudian tinggal kita masukin ke public lagi play buttonnya. Berarti di main content yang bagian mana? Main content yang di bagian sini nih, selected ayatnya di sini ya. Dia ada di mana? Dia ada di atas ini, di atas yang ini.
Berarti di sini image play button png play button. Class name jangan lupa set tingginya 16, 6, widthnya 6. Simpan. Oke, dia ada di sini. Nah, ini kita ganti flexnya jadi flex column. Oke, udah jadi. Kemudian ini justify between. Nah, sip, dia ada jarak. Kemudian ininya terlalu gede ya, kita set di 5 aja. Sip. Nah, jadi jangan lupa dikasih tanda kalau dia bisa diklik ya, kursor pointer. Simpan. Oke, dia bisa diklik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke guys, lanjut. Nah, ini biarin dulu seperti itu. Nah, yang terakhir ini kan sekarang kalau kita refresh itu dia ada jeda lah ya. Nah, jeda ini kita coba manfaatin sebagai loading. Nah, kita coba bikin loadingnya. Berarti di indeks ya, di halaman utama ini, di main content kan dia ada get surah nih. Nah, pada saat dia nge-get surah, dia harusnya ngeset untuk loading. Jadi kita set dulu cons di sini loading, set loading, use state. Loadingnya adalah true, jadi loading awal. Kemudian kalau berhasil, nah kita masukin ke dalam sini aja, ke dalam callbacknya, maka false, loadingnya false. Simpan. Nah, di sini kalau dia loading, kalau dia masih loading, maka dia harusnya nggak nampil. Jadi kalau dia loading, di sini harusnya nampil loading. Nah, nampilin komponen loading, misal div kita taruh gitu ya, loading, atau gini, get data surah. Kemudian kelasnya w nya berapa ya, lupa, di 85 ya kalau nggak salah. Oh, ini kita ambil aja w85, taruh di sini, h-screen atau h-full aja, simpan. Kalau kita refresh, nah itu dia nongol ya di atas sebentar. Kemudian kita jadikan dia flex, kemudian itemsnya center dan justify-nya center. Jadi justify ini untuk posisi kanan kiri, kemudian items itu untuk alignment vertikalnya. Nah, kalau kita refresh, dia ada di tengah ya. Nah, kita coba cari di sini ada nggak loading. Nah, ini ada. Jadi kita bisa adopsi nih guys. Kita bisa ambil dari sini aja, adopsi aja. Kita ambil ini, coba kita adopsi, bisa nggak? Class name, bg primary, ini class name. Kalau kita refresh, oke, dia nggak bisa ya. Jadi nggak bisa pakai ini. Jadi kita bikin aja sendiri, jadinya kayak gini aja, simple aja. Ini kita jadikan teksnya md biar nggak terlalu gede. Nah, seperti itu ya. Jadi ada jeda tuh. Nah, kemudian ini juga kita bisa kasih loading ya.
Jadi setiap dia nge-get, oke. Kita set di mana? Di main content. Nah, di main content pada saat dia select surah, maka dia bakal loading. Kita bikin dulu di sini. Cons loading, set loading. Use state loadingnya true. Kemudian kita cek dulu list surahnya udah nampil misal, kemudian selected surahnya mungkin dia cepat ya karena dia kan berdasarkan surah yang dipilih ya. Nah, yang kemungkinannya adalah di sini guys. Kalau dia loading maka tampilkan loadingnya, tapi kalau dia nggak loading maka tampilkan listnya. Oke ya, jadi ini kita copy aja, kita copy taruh di sini. Nah, jangan lupa div-nya ditutup. Oke, kalau udah get data ya, ini ya, simpan. Gapnya nggak perlu, overflow nggak perlu, margin nggak perlu, boleh deh margin boleh, flex column nggak perlu, full udah. Kemudian kita set dia justify nya center, kemudian items juga center, simpan. Oke ya, di sini get data ayat, loadingnya true. Oke. Kemudian bagaimana loadingnya tidak true? Nah, di sini berarti kita set dulu di sini set loadingnya jadi true. Jadi pada saat dia select surah maka dia bakal loading. Kemudian di dalam sini kalau dia udah set data ayatnya maka dia jadi false. Simpan. Oke ya. Kalau kita pilih, oke, kemudian pilih lagi, oke, sip. Kemudian kondisinya kalau dia nggak pilih sama sekali, nah gimana nih guys ya, jadi kalau dia belum milih sama sekali maka kita kasih kondisi lagi nih guys, dan jadi kalau loading gini aja, kita kasih kondisinya di dalam sini aja. Jadi kalau dia loading kemudian selected surahnya, nah kayak gini ya. Jadi kita cek selected surahnya ada apa enggak, sama kayak gini. Jadi ini tadi kita paste dulu, ini kita copy sampai sini ya. Nah, jadi kalau dia selected surahnya udah lebih besar daripada, jadi kalau udah ada surah yang terpilih maka dia tampilkan teks please select. Nah, jadi kalau surahnya masih kosong, kalau surahnya udah ada maka dia nampilnya get data ayat. Tapi kalau belum ada, maksudnya belum ada surah yang ke select, maka dia nampilnya suruh untuk select surahnya gitu ya. Atau kita ganti ininya jadi seperti ini. Nah, kalau dia select surah maka dia get data ayatnya. Oke, seperti itu. Oke, di sini ganti jadi, oke, biar sama depan nama belakang. Jadi depannya kan tadi itu hitam ya. Nah, kita samain ya. Di sini kita ganti jadi teksnya primary. Simpan. Oke, kalau kita refresh, oke guys,
aplikasinya udah jadi untuk nge-get data data Qurannya dari API Quran API Cloud ini. Nanti endpointnya saya taruh di saya taruh di deskripsi ya, buat kalian bisa buka juga ini nih gitu, bisa explore lagi. Oke, mungkin itu aja. Next kita akan coba tambahin fitur bookmarknya ya, sama mungkin aktifin fitur routingnya ya untuk antara Quran sama bookmarknya. Oke, mungkin itu dulu guys, sampai ketemu di video selanjutnya.